You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Kembali pada sore hari ini, kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman,
setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Bersyukur boleh melayani kembali teman-teman di tempat ini. Dan tema hari ini kita akan bicara how to survive as a Christian. Bagaimana kita bisa bertahan sebagai seorang Kristen. Saya tentunya tidak akan bisa menjelaskan semua tantangan yang teman-teman mungkin hadapi. Tapi kembali lagi kita mesti ingat gitu ya. Kita ada di dalam kondisi dunia yang sedang tidak mudah. Bukan baru sekarang gak mudahnya. Dari dulu juga begitu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat bagaimana semua bagian kehidupan juga sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi itu membuat kita sadar betul tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu ada yang kontak saya lalu tanya begini. Dia baca Mazmur 91. Lalu pertanyaannya, kalau betul Tuhan mengatakan Dia melindungi. Coba lihat Mazmur 91 bentar ya. Ada kalimatnya begini nih. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Itu ayat yang ketiga. Lalu ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Tadi kita ngomong ya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Wah, hebat ya. Lalu kemudian dia tanya bawahnya. Kalau betul ayat itu, kenapa orang masih mengalami pergumulan? Gimana jawabnya? Kalau betul Tuhan menghayati memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjaga seperti ayat ini, kenapa orang masih mengalami pergumulan? Nah, akhirnya saya bilang sama dia begini, makanya kalau baca Alkitab harus utuh. Kadang-kadang bukannya berarti kebenaran ini nggak sama dengan kebenaran yang lain. Tetapi waktu kita membacanya dalam keutuhan, kita tahu bahwa di dalam Tuhan memang ada kekuatan, ada perlindungan. Tetapi realitanya juga Tuhan menghadirkan saudara dan saya di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam dunia yang berdosa ini tanpa mengalami langsung atau tidak langsung kontaminasinya. Bukan masalah melakukan dosanya atau tidak, tapi kontaminasinya. Bicara korupsi, ya itu ada di dalam dunia yang berdosa. Sehingga ada yang bilang, iya ya mau urus ini kok susah banget. Jadi saudara kena dampaknya. Mungkin bukan kamu yang melakukan, tapi kamu terkena dampaknya. Ya, jadi dalam kondisi dunia yang tidak mudah, harus kita ingat bahwa Tuhan hadir, tetapi Tuhan yang hadir juga adalah Tuhan yang mengizinkan dunia yang jatuh dalam dosa, di dalam segala kerusakannya juga jadi bagian di mana saudara dan saya hidup. Kita belum hidup di surga. Ada yang sudah? Saya bingung kalau kamu sudah. Jadi variasinya begitu ya. Realitanya dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya kalimat Yesus menarik. Waktu dia berdoa untuk murid-muridnya. Kamu ada di dalam dunia, tapi kamu bukan dari dunia. You are in the world, atau we are in the world, but we are not of the world. Beda ya. Kita ada dalam dunia, tapi tidak sama dengan dunia.
Nah, kalau saya coba daftar-daftar apa aja sih, saya mungkin berpikirnya lebih filosofis. Karena dunia mahasiswa, kalau sebagian besar teman-teman adalah mahasiswa atau pelajar, maka ada beberapa tantangan yang mungkin kita alami. Sorry, oh ini. Yang mana ini siapa? Yang ketiga. Oh, oke. Oke. Ada tantangan identitas yang pasti teman-teman akan alami sebagai mahasiswa. Dan ini bukan hanya kita yang alami, tapi saya pikir semua orang Kristen mengalami tantangan identitas. Ada juga tantangan ajaran. Ajaran macam-macam. Kemarin saya dengar lagi ada yang nanya gini, Pak Alex tahu nggak Allah itu katanya wanita? Itu lagi banyak masuk ke kampus-kampus di Jakarta. Pengajaran mereka tentang Allah yang wanita, perempuan. Jadi penghayatannya begitu. Jadi akhirnya kita nanti doanya tuh mama kami yang di surga kali ya. Kan sekarang bicaranya papa kami yang di surga, bapak kami yang di surga. Jadi itu tantangan-tantangan yang ada di sekitar teman-teman dan saya juga. Belum lagi yang namanya tantangan moralitas. Nah, saya mungkin fokus kepada 3 hal ini hari ini karena tentu ada tantangan kebangsaan, demo apa tidak. Gimana tuh? Jangan cuma asal demo aja gitu ya, padahal nggak tahu apa yang di demo. Itu yang jadi lucu kan? Coba sebutkan apa singkatan dari RKUHP, dia aja kagak tahu gitu ya, tapi ikutan demo, paling kenceng lagi suaranya. Jadi memang banyak tantangan, tapi saya coba mengajak kita melihat beberapa aja. Nanti kita bisa diskusi juga kalau ada waktu. Nah, saya mulai dulu dengan tantangan identitas. Seringkali saya bilang orang tuh paling ngeri kalau dia lupa siapa dirinya. Perhatikan istilah yang kita gunakan dalam tema ini. How to survive as a Christian. Nah, saya coba pelajari sedikit kata Kristen. Teman-teman, kalau kita cek di Alkitab kita, LAI, Perjanjian Baru, kata Kristen cuma muncul sebenarnya 3 kali di dalam terjemahan aslinya. Cuma memang kalau LAI dia menerjemahkan sampai 6 kali. 6 apa 7. Tapi kalau kalian cek bahasa aslinya, istilah Kristen cuma muncul 3 kali. Pertama kali munculnya di sini. Kisah Rasul 11 ayat 26. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Mereka ini bicara di tengah konteks. Bicaranya juga beda ya tadi ya. Di tanah Batak lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau di Antioquia Kristen gitu ya. Nah, ini Paulus dan Barnabas melayani di sana. Kalau teman-teman perhatikan, disitulah di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi istilah Kristen muncul pertama di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Nanti teman-teman perhatikan muncul lagi di akhir kitab Kisah Rasul, yaitu Kisah Rasul 26 ayat 28. Dalam percakapan Paulus dengan Raja Agripa. Nah, ini kalimatnya Agripa. Jadi Paulus udah di apalah dalam sidang pun masih PI ya. Sampai Agripa ngomong gitu. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Mungkin kita menganggapnya biasa aja ya. Lihat lagi satu ayat. Satu ayat lagi di 1 Petrus 4 ayat 16. Kita baca. 1, 2 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau kita perhatikan, istilah Kristen bahkan tidak muncul di kitab-kitab yang ditulis Paulus. Istilah Kristen tidak muncul dalam kitab Injil. Karena apa? Ya karena ini tadi ya, baru di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Ada beberapa kebenaran yang penting kita perhatikan. Yang pertama, nampaknya itu bukan nama yang mereka pilih untuk diri mereka. Tetapi nama yang diberikan.
Karena istilah yang dipakai, mereka disebut Kristen. Kalau komentator, salah satunya John Stott mengatakan, nampaknya ini bukan nama yang mereka pilih untuk diri mereka. Karena itu, ini adalah kemungkinan ejekan. Awalnya ini ejekan. Ini bullying. Oh, Kristen tuh. Tapi hal yang kedua yang menarik. Kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu, kalau kita perhatikan lebih mendalam, itu bicara Kristus. Menarik ya, kalau orang yang mirip, kalau kalian ikutin ajarannya Gus Dur, kamu pengikutnya disebut Gus Durian. Gitu ya. Saya tuh geli banget kalau dengar itu ya, Gus Durian ya. Kalau dia kuliah di BINUS namanya Binusian gitu ya. Jadi Ian itu menunjukkan orangnya, kira-kira begitu ya. Orang yang dikirimi Paulus surat Filipi namanya Philippians ya. Kalau orang yang dikirimi Paulus surat Roma namanya Romans. Kejebak. Romans bukan Romanian ya. Jadi biasanya kalau ada tambahan ans di belakang, itu menunjuk kepada ada kesamaan, ada kemiripan. Dan apa yang menarik teman-teman, mereka tidak disebut Yesusian. Bukan itu yang, karena nama Yesus, kalau kalian perhatikan, Yesus itu nama. Kristus sebenarnya adalah gelarnya. Jadi coba kalau kalian ada Alkitab cetak, lihat di belakang. Di belakang Alkitabmu ada kamus Alkitab. Lalu perhatikan, misalnya coba lihat kata Kristus. Kata Kristus di belakang Alkitabmu, di kamus. Nah kalau kalian perhatikan, saya bacakan ya. Terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias atau Al-Masih. Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi waktu disebut Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Yesus sang Mesias. Jadi dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama untuk Yesus. Akhirnya jadi nama juga. Jadi kalau bicara Yesus Kristus itu bukan marganya ya. Yesus marganya apa? Kristus. Bukan famnya. Itu adalah julukannya. Lalu kemudian itu menjadi nama yang melekat. Kenapa ini jadi menarik teman-teman? Yesus Kristus. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang disebut Kristen. Apa yang muncul, apa yang nampak dari hidup mereka? Saya menyimpulkan, nampaknya yang nyata dari hidup orang-orang ini adalah bagaimana mereka menjadikan Yesus sebagai Mesias mereka. Inilah hidup yang merajakan sang Mesias. Hidup yang menyatakan bahwa seluruh hidupnya mau menyatakan hanya satu yang saya sembah. Yaitu Kristus. Sehingga nama ini awalnya ejekan. Nama ini awalnya diberikan. Nama ini menyatakan apa yang sedang mereka hidupi. Jadi teman-teman, kalau kita hari ini bicara how to survive as a Christian, you need to know what is a Christian. Kalau kamu nggak tahu hidup Kristen itu apa, ada nggak temanmu waktu lihat hidupmu, kau Yesus banget, kau Yesus banget. Udah ada yang begitu? Belum? Loh, berarti kita mungkin belum menyatakan Yesuslah Kristus Mesias kita. Ya? Jangan-jangan waktu orang lihat hidup kita, lihatnya apa? Dasar kau anak setan. Wih, jadi kesetanan kita lebih kelihatan. Gampang sekali orang bisa melihat. Kalau bicara anak Tuhan, maka ada kualitas yang mirip seperti Tuhan. Kira-kira begitu ya. Ingat, ini bukan bicara anak beranak, itu bukan bicara hubungan biologis. Itu yang salah mengerti orang-orang di luar sana. Dasar porno gitu ya. Begitu dibilang, oh Allahnya orang Kristen 3 ya. Oh Yesus itu anak Allah. Berarti Allah selingkuh sama siapa? Dasar kamu aja jorok mikirnya. Kalau dibilang anak GKY, kamu pernah nanya, anak GKY, mana mama GKY? Nggak pernah. Itu berarti kita bicara sebuah kualitas yang sama. Anak GKY itu kelihatan, oh baik-baik semua. Oh ini anak GKY. Ini anak wihara. Kayak gitu ya.
Kelihatan tuh bedanya. Saya suka bilang kalau saya pergi ke sekolah-sekolah, kalau misalnya orang bilang, oh ini anak IPK, ini anak penabur. Kenapa? Karena ada kualitas yang membedakan. Jadi waktu bicara anak jangan langsung pikirnya, mana mamanya. Dasar porno aja lu. Langsung mikir hubungan biologi dan segala macam gitu ya. Nah, kenapa ini saya angkat? Supaya teman-teman menyadari betul apa artinya menjadi Kristen. Kristen pada awalnya, kalau ditanya how to survive, ya mereka survive nggak ya? Survive di tengah ejekan. Oh Kristen lu, mirip Yesus kamu, mirip Kristus. Dan pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nah, muncul next question. Istilah apa yang digunakan untuk orang yang mengikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Ayo, istilah apa yang dipakai untuk nyebut orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Murid, ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus PB untuk menunjuk kepada orang yang menjadi pengikut Yesus sebelum ada istilah Kristen. Makanya kalian tidak ketemu istilah Kristen di dalam kitab Injil. Mereka disebut murid. Muridnya makin mirip Yesus, mentuhankan Kristus, disebut Kristen. Jadi sebenarnya teman-temanku kalau mau cek lagi gitu ya, ini ada yang survei ya, kata murid, nanti hitung di rumah ya. Udah kuliah susah disuruh ngitung lagi ya, makanya ada yang ngitungin. Ini istilah murid 73 kali di Matius, 46 kali dan seterusnya. Nah, bagi saya yang menarik adalah begini. Berarti Kristen itu apa? Murid. Murid itu apa? Kristen. Kristen dan murid bukan dua hal yang berbeda. Tapi inilah yang realitanya sekarang. Kenapa? Waktu ditanya, oh Kristen ya, mau ikut pemuridan. Karena kita menjadikan pemuridan sebagai sebuah program. Betul ada kelompok kecil untuk menolong orang jadi murid. Tapi itu bukan opsi untuk orang boleh pilih jadi Kristen tanpa jadi murid. Oh Kristen ya, mau ikut pemuridan. Oh boleh dong kalau begitu. Kristen tanpa jadi murid. Saudara gak mungkin. Kristen ya murid. Murid yang Kristen. Nama saya Alex Nanlohi. Saya gak bisa jadi Alex tanpa Nanlohi. Gak bisa jadi Nanlohi tanpa Alex. Kira-kira begitu. Untuk diri saya. Itu melekat menyatu. Nah saya berharap kita serius dengan hal ini. Sehingga benar-benar kekristenan kita bukan label. Tapi sebuah realita kehidupan. And if you live a life as a Christian, as a disciple, then you will know ada konsekuensinya. Emangnya mirip Yesus orang suka? Saya sebenarnya dari kuliah sudah dipanggil pendeta, tapi baru dipendetakan bulan ini. Teman saya dulu, waktu dia tahu saya saat teduh, dia datang ke kamar saya, dia tidak seiman. Dia datang ke kamar saya, dulunya saya agak malu saudara ya. Ini dia datang ke kamar saya, terus kalau dia mau datang, saya masukin semua Alkitab, buku renungan saya masukin di lemari. Jadi kalau dia udah pulang, saya keluarin lagi. Sampai satu waktu, di kamar saya sendiri, dia bilang gini, Lex, gue mau sholat. Silakan, ya kan kita toleran kan, silakan. Saya bahkan kasih tahu sana nah arahnya nah, kasih tahu arahnya ya. Tapi waktu dia lagi sholat, saya jadi mikir, dia sholat di kamar gua. Saya tuh saudara kalau lagi saat teduh, kalau dia lagi nginep, ini teman baik saya ya, jadi dia suka nginep belajar sama-sama. Kalau dia lagi nginep, kalau dia mandi, saya saat teduh, cepet-cepet. Begitu sudah berhenti airnya, saya cepat-cepat lagi masukin. Saya nggak mau kelihatan Kristen amat. Dan ketika itu, saya lihat dia aja sholat di kamar gue. Saya keluarin tuh Alkitab semua, taruh di atas meja. Dan saya ingat banget hari itu, dia pertama kalinya, ini Alkitab ya? Oh, gue lihat ya. Puji Tuhan, lihat terus. Gitu kan? Dia lihat. Terus dia lihat buku renungan di tengahnya. Wih, ini apa Lex? Oh, itu buku renungannya. Itu kayak apa pakainya? Oh, baca buku renungannya, dikasih tahu ayatnya dari mana, terus renungkan. Jadi saya ajarin satu dulu.
Kasih tahu sama dia gitu ya. Waktu dia tahu, oh lu gitu tiap hari. Iya. Dalam hati, lu sholat aja berapa kali? Gue sekali doang coy. Tapi bermakna. Dan waktu itu dia langsung bilang, waktu saya kasih tahu saat teduh segala macam, saya jelasin. Terus dia tanya, Alkitab kok ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Oh jadi kuliah teologi. Oh jadi perjanjian lama tuh karena sebelum Yesus datang. Perjanjian baru tuh sesudah Yesus datang. Dan sejak hari itu, kuliah tingkat 2 kali atau tingkat 1 bahkan, dia panggil saya Pak Pendeta. Jadi dia yang lebih dulu mempendetakan saya. Kadang-kadang saya mikir, iya ya, sebagai orang yang mengaku Kristen, saudara dan saya punya konsekuensi. Hanya dengan menyatakan diri kita Kristen, menghidupi kekristenan kita. Jadi kalau kita hari ini bicara how to survive, saya pikir jangan bicara survive tanpa kita take the risk atau kita memikul harga dari pemuridan itu sendiri. Yesus bilang, mau ikut aku? Pertama sangkal diri, pikul salib, ikut aku. 3 hal. Sangkal diri itu apa? Bukan berarti, oh saya Alex, oh saya bukan Alex. Itu mah bukan sangkal diri itu ya. Itu namanya lupa diri. Sangkal diri itu berarti apa? Apa yang saya mau, saya katakan tidak kalau itu tidak menyenangkan Tuhan. Saya pengen banget porno Tuhan, tapi karena saya tahu Tuhan tidak senang dengan hal itu, saya belajar berkata tidak. Saya menyangkali apa yang saya pengen dan mengatakan Tuhan apa yang kau pengen. Itu yang terutama. Menyangkali apa yang kita mau dan mengatakan ya kepada apa yang Tuhan mau. Sangkal diri, pikul salib. Waktu Yesus pikul salib, atau mungkin kalau kita lihat ya, itu kan kalimat misalnya muncul di Matius 16. Kata Yesus, kalau kamu ikut aku mesti sangkal diri, pikul salib. Di Matius 16, Yesusnya sudah disalib belum? Belum lah. Yesus disalibnya nanti di Matius belakang kan. Pertanyaan saya, apakah Yesus lagi bernubuat? Aku bakal disalib loh. Mau ikut aku pikul salib. Kalau kalian pelajari mendalam, ternyata bukan cuma Yesus yang disalib ya. Jangan kau pikir cuma Yesus satu-satunya yang disalib di dunia. Enggak ya. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang Romawi kepada bangsa-bangsa lain. Yang warga negaranya bukan Romawi. Di dalam sejarah kalau kita pelajari, orang Romawi tidak disalib. Kalau dia warga negara Roma, tidak alami penyaliban. Hukuman mati mereka adalah penggal. Kalau orang yang non-Romawi itu yang disalib. Jadi ternyata kurang lebih 200 tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Romawi mengambil hukuman penyaliban dari tradisi bangsa Sumeria. Apa yang dia lakukan? Ada 2 tujuan. Pertama tujuan yang mematikan, pastilah namanya juga hukuman mati. Tapi yang kedua, tujuan utamanya adalah mempermalukan. Makanya waktu saya pelajari sejarahnya, loh orang yang akan disalib, dia akan memikul salibnya sendiri. Itu kebiasaan. Jadi jangan pikir Yesus sendiri yang pikul salib, tidak. Makanya Yesus bisa ngajar pakai contoh apa? Kamu mau ikut aku? Lihat. Seperti orang yang pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Orang yang pikul salib, dia akan berjalan. Ternyata orang Romawi membuat jalannya itu rute yang paling jauh. Bukan rute paling dekat. Kenapa? Karena itu jadi pelajaran. Kalau kamu melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan, ini hukumannya. Makanya orang itu diarak keliling rute yang paling jauh sebelum menuju ke tiang penyaliban. Dan itu biasa dilihat orang-orang waktu itu. Terus Yesus bilang, mau ikut aku? Mesti pikul salib. Pikul salib itu, makanya dalam sejarah gereja kalau kalian tahu, Rasul Paulus dikatakan tidak disalib. Rasul Paulus orang Yahudi warga negara Romawi. Makanya hukumannya Paulus dipenggal. Enakan mana, dipenggal apa disalib? Sama-sama mati juga. Milih kamu ya. Sama-sama mati sih ya. Cuma memang
salib itu matinya perlahan-lahan. Jadi, put gitu ya kalau satu. Yesus orang Yahudi, bukan warga negara Romawi. Makanya Yesus disalib. Petrus, murid Yesus, orang Yahudi juga bukan warga negara Romawi. Makanya sejarah gereja mencatat Petrus disalib terbalik. Ketika dia disalibkan, dia berkata, terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Disalib normal aja udah susahnya luar biasa. Apalagi disalib terbalik. Jadi you want to survive as a Christian? Can you? Harganya jadi orang Kristen itu mati. Siap? Hari ini tema kita survive. Gak mau mati, mau survive. Ya, kita akan bicara. Makanya mesti baca Alkitab, menyeluruh gitu ya. At some point, kadang-kadang saya mikir, jadi Kristen itu mati, ikut Tuhan sampai mati. Tapi di sisi yang lain, gimana bertahan? Makanya teman-teman kadang-kadang saya mikir gini loh. Kita ngadepin matinya aja takut. Jangan-jangan karena kita takut ngadepin matinya, waktu pergumulannya belum mati, kita pun bisa jadi mundur. Baru dibully misalnya. Ih, Kristen banget sih. Sudah malu. Iya ya, kenapa aku Kristen banget ya? Terus kayak gitu. Oh, aku mau mati demi Tuhan. Yalah, baru dibully gitu aja udah. Nah, jujur saya nggak tahu kalian alami tantangannya apa. Tapi maaf, saya harus buka sesi ini dengan you want to survive? Christian means following Jesus till death. Sampai mati. Tapi kalau saya tidak, ya tentu juga bukan mati konyol ya. Ini beda ya. Tuhan gak pernah minta kita mati konyol. Makanya Tuhan berikan kepada kita. Saya senang dengan kalimat orang suka kutip itu ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat siapa? Ahok. Wih, lupa dia. Itu bukan Ahok. Itu kalimat Paulus gitu ya. Itu firman Tuhan gitu ya. Banyak banget orang suka kutip kalimat itu apalagi kalau sudah desperado. Ada desperate kan? Aduh, matilah aku ini, matilah aku. Mati adalah keuntungan. Allah. Kamu pengen aja begitu supaya nggak ujian, nggak usah bikin paper, nggak usah bikin skripsi ya. Mati adalah keuntungan. Tapi orang suka lupa ayat di bawahnya. Nah, kalimat di bawahnya menarik. Tetapi jika aku hidup, itu berarti bekerja dan memberikan buah. Kita yang lagi hidup kadang-kadang pengen cepat mati supaya bebas dari penderitaan dunia. Tapi Paulus bilang, kalau kamu tetap hidup, itu berarti bekerja dan memberi buah. Then we need to survive. Kalau ternyata tantangan kita belum sampai mati, coba hadapi tantanganmu. Apa sekarang jadi tantanganmu? Dibully teman? Kalau kamu hidup benar, malah lucu sekarang ya. Yang benar malah dibilang gila. Semua sekelas nyontek. Kamu nyontek dong. Seorang anak datang pada saya, Kak Alex, semua teman saya nyontek. Saya dianggap aneh di kelas. Gimana dong? Ganti teman. Cari teman. Semua gak nyontek. Terus kau rajin nyontek. Aku nyontek dong. Semua temanmu gak nyontek. Siapa yang dianggap gila? Kamu. Kadang-kadang kayaknya mayoritas menentukan kebenaran. Itu tantanganmu. Terus kadang-kadang, kenapa ikut? Ya habis semua temanku begitu. Saya ikut juga. Gimana kalau pakai celurit di sini ya? Ini pertanyaan buat kita. Kalau yang kecil-kecil aja kita nggak menang, mau kasih nyawa buat Yesus? Bercanda itu. Karena itu lihat ini ya. Identitas ini mesti jelas. Murid Yesus dan identitas ini selalu disertai dengan konsekuensi. Ketika kamu tahu, kamu murid. Kamu hidup seperti yang Tuhan mau. Kamu ikut dia. Tantangannya ada. Tapi jangan berpikir Tuhan ikut Tuhan mati. Memang betul itu jadi titik yang seolah-olah kita harus pikirkan.
Tapi juga Tuhan menjanjikan jika kamu harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah dan di dalamnya ada sukacita. Saya pikir kita mesti imbang ngajarin ya. Kristen tidak hanya ngajarin teologi penderitaan. Gereja-gereja non-injili kebanyakan ngajarin kemakmuran. Oh, ikut Yesus, hebat, luar biasa gitu ya. Gereja-gereja injili ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, menderita. Jadi yang sana keberatan kepada kemakmuran, mungkin di injili keberatan penderitaannya gitu ya. Oh, kayak semua temanya bayar harga, sangkal diri, pikul salib. Tapi harusnya juga kita imbang ya. Tuhan bilang bahwa kita akan diberkati. Itu ada di firman Tuhan. Aku menyertai kamu. Nah, memang kita harus ingat, tidak selamanya penyertaan Tuhan bentuknya materi. Ya. Jangan selalu mikirnya, oh kalau ikut Tuhan maka cuannya tambah banyak, duit tambah banyak. Karena itu yang seringkali dunia sedang perkenalkan. Nah, saya mau coba masuk lebih jauh. Tantangan identitas, moralitas. Kalau kita taruh Yesus di pusat hidup kita, maka kita lihat beberapa hal ya. Ini yang saya ingin kita, bukan Intel Insight ya. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu sesungguhnya. John Stott pakai istilah yang menarik, dia mengatakan begini. Hidup Kristen itu seperti sebuah novel. 2 volume. Volume pertama dimulai dari seseorang itu lahir sampai sebelum dia terima Yesus. Ini novel jilid 1. Judulnya Manusia Lama. Dan novel jilid 2 dimulai sejak dia terima Yesus sampai nanti dia berjumpa dengan Yesus. Ini jilid yang kedua. Tapi ini adalah satu kesatuan. Pertanyaannya, kamu lagi di jilid berapa? Kalau kamu sudah terima Yesus, maka ayat ini memberikan kepada kita satu pemisahan yang luar biasa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beberapa tahun yang lalu ada buku yang ditulis tentang bagaimana kalau Yesus tidak lahir. Menarik juga ya kelahiran Yesus ya. Kok masih kita rayakan ya? Ada kalian yang punya engkong, opa, oma? Kalau kalian punya opa, oma masih rayakan ulang tahunnya nggak? Kalau masih hidup kadang masih dirayakan ya. Ada nggak yang rayakan ulang tahunnya opa punya opa? Masih rayakan nggak? Opamu punya opa. Atau opamu punya opa punya opa. Kita itu paling jauh ngerayain ulang tahun, paling 1-2 generasi di atas kita. Kenapa Yesus yang 2000 tahun yang lalu lahir masih kita rayakan ulang tahunnya? What's so special about this baby? 1 jam itu lahir bayi di dunia ratusan. Selesai kebaktian ini, udah ratusan bayi sedunia lahir. Tambah lama kebaktian kita, tambah banyak yang lahir. Tapi kenapa Yesus kita rayakan kelahirannya? What's so special about this baby? Makanya James Kennedy waktu itu dia tulis buku bagaimana jika Yesus tidak dilahirkan. Saya pikir iya ya. Bayangkan kelahiran Yesus itu membelah dunia menjadi 2. Sebelum Kristus, before Christ, dan ade, anno domini. Anno dari kata anno jadi annual, tahun. Domini, Tuhan. Jadi anno domini adalah tahun Tuhan kita. Tapi bagi saya yang menarik bukannya kehadiran Yesus yang membelah dunia saja. Kehadiran Yesus dalam setiap pribadi yang membelah kita 2. Hidup yang lama dalam dosa, hidup yang baru dalam Dia. Nah, disinilah tantangan perubahan. Jadi kalau kita bicara survive, saya pikir teman-teman dan saya punya alasan berubah yang jauh lebih mendasar daripada sekedar untuk survive. Why? This is our identity. Kamu bukan lagi manusia lama, kamu manusia baru. Nah, ini yang saya mau coba ajak kita perhatikan, istilah berubahlah, ya. Ini bagi kita yang mengalami tantangan kayaknya jadi orang Kristen harus lebih baik, harus nggak boleh kayak orang lain. Saya pikir apakah itu cuma sekedar survival mode aja? Lihat ayat ini.
Kita baca sama-sama ya, Roma 12 ayat 2. Ini bicara tantangan bagi saya, tantangan pengajaran, tapi juga tantangan moralitas kehidupan. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan istilahnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau lihat terjemahan bahasa Inggris, budi itu apa? Adiknya Wati, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi. Beda buku ya. Budi itu mind, pikiran. Nah, memang terjemahan ini jadi berubahlah dalam pembaharuan pemikiranmu. Jangan jadi serupa dengan dunia. Jadi ini kalau bicara dalam dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena itu teman-teman butuh pengajaran yang sehat. Dari pengajaran yang sehatlah akan lahir moralitas yang sehat. Bisa nggak ada moralitas yang sehat tanpa pengajaran yang sehat? Bisa, kelihatan sehat. Tapi kita bisa lihat akarnya, itu pasti tidak sehat. Saya kasih contoh. Semua agama bicara perbuatan baik. Tapi perbuatan baik Kristen lahir dari respon terhadap anugerah Allah. Agama lain bicara perbuatan baik sebagai upaya mendapatkan Allah. Jadi ini perbedaannya. Kita tidak diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik. Ini mesti jelas nih, ini masalah ajaran kan? Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi hati-hati dengan pengajaran, karena pengajaran yang benar harusnya memimpin kepada hidup yang benar juga. Nah, kata berubah di sini, yang mana menurut kalian berubah? Ini berubah nggak? Bung Lon sama Mbak Bung sama Mbak Lon gitu. Bung Lon berubah nggak? Berubah juga, jangan bilang nggak berubah kan? Tapi dia berubah mengikuti lingkungannya. Nih, saya balik lagi dia. Nah ini ya, ngikutin lingkungannya. Jadi di dalam dunia ada dua macam perubahan. Perubahan macam Bung Lon. Kalau datang gereja, oh kudus ya. Bercandanya juga di sini, oh iya Tuhan Yesus di atas air gitu ya. Bercandanya pun kudus gitu ya. Kalau hari Minggu, hari gereja, mulai Sabtu Minggu udah pasang mode kudus on. Kepencet, aduh gitu ya. Kepentok haleluya. Kejedot maranatha. Semua gitu ya. Tapi itu hari-hari tertentu. Begitu balik di kos, balik lagi. Woi monyet, anjing, kampret, apa kabar lo? Jadi ada orang-orang yang berubah tapi ngikutin lingkungan. Saya harus katakan, perubahan karena lingkungan juga bisa jadi cara Tuhan menolong kita berubah. Karena itu kita butuh komunitas. Komunitas biasanya membentuk budaya. Tapi perubahan yang mendasar bagi saya bukan ini. Tapi ini berubah. Ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ini berubah. Dan Alkitab ternyata menggunakan istilah ini untuk Roma 12. Kata berubahlah oleh pembaharuan budimu dipakai kata metamorfosis. Jadi ada perubahan. Kalau saya gampangnya ingatnya begini. Perubahan yang Alkitab bicarakan bukan hanya outside in, tapi inside out. Karena itu ini masalah identitas lagi. Ingat identitasmu, hidupi itu. Ingat kamu dipanggil oleh Tuhan untuk berbeda dengan dunia. Coba lihat lagi ayat tadi ya. Saya senang ayat ini. Dengan kita tahu ajaran yang benar, bagi saya perhatikan gini ya. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah cirinya apa? Yang baik,
Apalagi? Yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi kalau kamu mau tahu ini benar apa enggak ya kak, ini gimana? Balik lagi, apakah kamu dipimpin firman Tuhan yang adalah penyataan diri Allah untuk kamu bisa membedakan. Tujuannya kita berubah sehingga pembaharuan pemikiran membawa kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bagaimana menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia yang terus menawarkan baik ajaran yang aneh-aneh, moralitas yang aneh-aneh. Saudara dan saya perlu punya pemahaman firman yang benar, perlu bergaul dengan Tuhan, perlu membaca merenungkan firman Tuhan, perlu ikut komunitas yang baik supaya waktu kamu makin berubah, kamu bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah cirinya apa? Yang baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Sebenarnya kalau kita bertumbuh, gak usah nanya lagi. Boleh nyontek gak ya? Itu bukan pertanyaan. Itu harusnya udah jadi masa lalu. Mungkin yang kita gumulkan jauh lebih dalam daripada sekedar boleh atau tidak. Nah makanya pertanyaan saya, apakah teman-teman mengalami pembaharuan pemikiran dengan firman Tuhan? Orang kalau main gitar, setiap kali mau main biasanya di stem dulu. Pertanyaannya, kita di stem dulu nggak ya setiap hari ya? Ada standar kebenaran yang menolong kita. Dengan demikian teman-teman dan saya bisa hidup berbeda dengan dunia. Jangan salah, saya pernah bawakan juga ini di sini kalau saya nggak salah ingat. Ini bukan bicara tampil aneh, bukan. Kita diminta tampil beda. Kalau tampil aneh sih ya beda lah ya. Tampil aneh, tahu-tahu gitu. Saya nggak mau nyontek. Ada teman saya gitu, aneh banget. Kadang saya pikir ini dia berani atau nekat atau aneh. Tiba-tiba waktu dia baru ikut retret, terus dia teriak di kelas. Saya nggak mau nyontek ya. Itu nggak baik di mata Tuhan. Kita dalam hati ya nggak gitu-gitu amat juga kali ngomongnya gitu ya. Dia mau ambil komitmen itu. Tapi dia memperkenalkan, jadi akhirnya dia terkenal aneh. Benar, dikenal orang bukan sebagai orang yang berbeda, tapi yang aneh. Jadi orang jadi takut juga gaul sama dia. Nah, kita nggak begitu. Kita ada di dalam dunia, bukan dari dunia. Kadang-kadang memang disinilah diuji kemuridan kita. Saya jujur dulu agak takut juga. Karena saya anaknya solidaritas banget. Solidaritasnya tinggi. Tapi gara-gara itu jadi pusing ya. Saya ingat waktu baru masuk itu, saya anak daerah kan. Datang ke Jakarta terus ini anak Jakarta semua gitu. Takut gak punya teman. Terus kemudian ditunjuk-tunjuk lah. Ketua kelas lah saya. Padahal ketua kelas itu kacungnya kelas sebenarnya. Karena tidak ada anak Jakarta mau jadi ketua kelas. Jadi saya anak daerah, di tempat saya banyak anak Jakarta gitu ya. Jadi waktu saya kuliah, saya jadi ketua kelas lah, saya baik banget sama teman-teman. Sehingga semua zaman saya itu zamannya kalau absen itu tanda tangan. Lex titip absen. Waktu saya udah mulai ikut persekutuan di kampus, saya tahu nih gak bener nih. Tapi kan saya solidar. Saya bilang jadi kalau Lex titip absen, sini yang mau titip semua sini. Terus saya kasih sama sekretaris saya. Lu yang titipinnya dosanya di lu. Aduh itu susah buat saya. Agak sulit. Kenapa? Saya gak berani. Duh Tuhan gimana ini? Nanti kehilangan teman. Tapi lama-lama saya pikir gak bisa begini. Jadi saya mulai tegas ketika orang bilang Lex titip absen. Enggak deh. Kalau lu gak masuk gak usah lah. Lu kok gitu? Ya enggak lah, gue gak sekarang. Terus saya kasih tahu juga, pas juga puji Tuhan kadang-kadang semesta mendukung ya. Tiba-tiba ada dosen yang waktu itu absen penuh, kelas cuma setengah. Wow, puji Tuhan banget dosen itu absen satu-satu. Semua pindah ke kanan. Yang saya sebut pindah ke kiri. Jadi ketahuan siapa yang gak ada. Jadi teman saya dicoret lah. Jadi saya dalam hati, puji Tuhan ada contoh. Jadi saya melihatnya gini teman-teman. Kalau kita mau hidup kudus, hidup benar, kita punya niat yang jelas, Tuhan bisa pakai segala cara loh mendukung. Tapi jangan dibalik. Gue pengen sih hidup kudus, tapi kan daripada gue gak punya teman, akhirnya kita duluan berpikir sulitnya.
Tapi harusnya kita bisa melihat, Tuhan bisa kasih kesempatan. Nah, masalah nyontek, dulu saya ini karena dari daerah, saya masuk kampus PMDK. Seleksi yang ketat, lalu masuk PMDK begitu. Saya suka ditaruh, nah di kampus saya, anak PMDK ketahuan dari nomor mahasiswanya. Ternyata ada belakangnya, begitu nomornya 7 belakangnya, oh PMDK. Dan mereka semua konsepnya apa? PMDK pasti pinter. Saya ditaruh lah kalau ujian di tengah. PMP dulu istilahnya. Posisi menentukan prestasi. Saya ditaruh lah di tengah itu. Alex tengah. Dan waktu itu kan saya udah mulai terlibat pelayanan, udah mulai ngerti. Saya bilang, Tuhan saya gak mau nih. Satu sisi agak menghibur diri. Kan yang penting saya gak nyontek. Tapi saya nggak nyontekan gitu ya. Jadi kadang-kadang kertas saya itu ya, semua kalau ujian gitu ya, saya ditaruh di tengah gitu. Jadi kertas kadang-kadang kalau udah selesai saya kasih ke sebelah. Lama-lama saya pikir kan nggak boleh juga kayak gitu. Teman saya waktu itu bilang, tapi kan itu tolong menolong. Baca Alkitab menyeluruh, tolong menolong begitu. Itu dosa namanya, bagi-bagi dosa ya. Kamu nggak nolong temanmu, bikin dia makin bodoh. Akhirnya saya bilang saya nggak mau nyontek, tapi saya nggak sanggup lagi ngomong. Apa yang saya lakukan? Saya datang telat. Jadi datang telat supaya saya duduk persis di depannya dosen. Karena semua udah, tapi saya kepotong 10 menit, orang udah ngerjain nomor berapa, saya ini ya. Dan lama-lama saya terkenal sebagai tukang telat. Aduh nggak bener juga nih. Akhirnya saya pikir Tuhan saya mesti ngomong. Gimana caranya? Teman saya, teman baik saya yang mempendetakan saya tadi. Dia muslim ya. Dialah jadi teman saya. Saya bilang sama dia, gue kayaknya gak mau gitu lagi deh. Pokoknya gini, kalau mau belajar silakan. Kalau mau belajar, karena teman-teman catatan saya di kelas paling lengkap. Jadi master di fotokopian. Beberapa kali saya dipanggil dosen, karena ketangkap masternya ada yang nyontek pakai master itu ya, pakai catatan saya. Jadi kemudian teman saya bilang, kenapa? Saya bilang saya gak mau. Kalau lu mau belajar gue ajarin. Tapi di luar ujian. Di dalam kita musuhan. Tapi saya menyatakan dulu sama dia. Akhirnya ketika ujian. Anak-anak bilang, Alex sini. Saya pura-pura gak dengar gitu ya. Teman saya ini jadi PR saya. Spokesman. Udah dia gak mau itu. Gak bakal gitu ya. Tapi saya bilang puji Tuhan ya. Aduh, adalah cara Tuhan menolong. Waktu saya berani jujur sama satu teman, aku tidak mau lagi hidup seperti itu. Nah saya tidak tahu teman-teman, ini contoh-contoh saya bukan contohmu. Saya tidak tahu pergumulan kita sama atau tidak. Mungkin kamu terlalu solider seperti saya. Pada saat yang sama kita menyenangkan hati teman kita. Kita sedang mendukakan hati Tuhan. How to survive? You need to find a way. Kadang caranya bisa beda. Tapi prinsipnya yang teman-teman mesti pegang. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Saya tidak mau nyontek. Saya tidak mau terlibat pornografi. Saya tidak mau ikut-ikutan sakit hati. Nah ini ada banyak contoh sih. Tapi saya pikir ini saya lewati aja. Ikan itu katanya selama hidup. Ikan yang hidup. Selama hidup itu akan bergerak atau berenang melawan arus. Nah cuman ikan mati yang terbawa arus. Ada lagi satu sih ikan yang pura-pura mati itu loh. Pernah lihat gak ikan malas gitu ya? Ikut-ikut gitu. Saya kesel banget lihat itu ya. Kadang-kadang suka woi. Ada ikan malas itu ya. Tapi mungkin kita yang kayak gitu ya. Gak mati-mati amat sih tapi pura-pura mati gitu ya. Ikan yang hidup itu seumur hidup akan bergerak melawan arus. Nah kita harus jadi ikan yang seperti itu. Saya senang sih prinsip ikan teman-teman ya. Beberapa prinsip ikan misalnya tadi ya, berenang melawan arus. Yang kedua, ikan itu meskipun tinggal di laut, dagingnya tetap tawar. Ada nggak pergi mancing? Dapat apa di laut? Ikan asin? Nggak ada. Ikan itu diasinkan dulu baru jadi ikan asin. Itu bukti buat kita, bisa kok hidup kudus di tengah kebobrokan. Jangan pakai alasan, habis semuanya nyontek jadi gua nyontek. Loh, kamu punya pilihan. Martin Luther mengatakan kalimat yang indah. Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Tapi yang saudara bisa lakukan, melarangnya supaya gak bikin sarang di kepalamu. Beda gak? Kita gak bisa larang. Gak boleh lewat. Gak bisa. Kamu gak bisa ngatur.
Ada yang bilang gitu ya. Bang, saya nggak mau lagi terjerat pornografi. Apa? Saya beli semua situs pornografi. Saya hapus. Saya bilang, habis kau beli semua, uangnya dia pakai bikin lebih banyak situs porno gitu ya. Jadi akhirnya jangan bilang begini. Kalau semua situs porno tutup, baru saya mau tidak porno. Mau tunggu Yesus datang. Kapan itu? Jadi meskipun situs porno, katanya situs porno tuh bertambah satu hari sekitar 2000-an. Gila ya? Situs gereja nambah berapa? Upload warta. Benerin alamat gitu. Kadang-kadang saya pikir memang waduh, kita nggak punya. Jadi mungkin anak muda bilang habis nggak ada yang diklik. Bukan gereja, tapi yang cewek-cewek miskin, cowok-cowok miskin ya, yang bajunya dikit itu ya. Pornografi. Jadi kita punya pilihan, teman-teman punya pilihan. Ada cowok bilang, habis ceweknya bajunya seksi-seksi. Kamu mau urus baju semua cewek? Kasih cadar, kasih sarung, beliin semua. Nggak boleh pokoknya, nanti aku terangsang. Loh, urusanmu itu. Makanya satu mahasiswa pernah email saya. Kak Alex, terima kasih. Jadi saya pimpin retret kampusnya. Sesudah itu, Kak, terima kasih. Saya banyak dapat di retret gitu. Terus dia bilang, boleh nggak saya tanya, Kak? Ini laki-laki. Kak, kenapa ya? Saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi, saya terangsang. Saya balas emailnya, Dek, puji Tuhan kamu normal. Kalau kamu tidak terangsang, mungkin saya ajak kamu ke dokter. Poin saya begini, saya bilang sama dia, saya lanjutkan ya. Masalahnya bukan terangsangnya saja, tapi begini, kan kamu nggak sengaja lihat. Maksudnya dia bilang, kenapa kalau ada yang tiba-tiba pakai baju ketat-ketat, seksi-seksi, kok saya terangsang? Saya bilang oke, kamu normal, tapi pertanyaan saya begini, ketika kamu sudah terangsang, apa yang kamu lakukan? Itu mungkin yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Begitu udah terangsang, kamu pelototin, liatin, renungkan, saat teduhin, jatuh kau. Begitu kan? Dan direnungkan, dipikirkan dalam hati, diingat-ingat sepanjang hari, saat teduh itu kan? Begitu kamu lakukan itu, kamu jatuh dalam dosa. Makanya itu yang kayak Martin Luther bilang tadi, kita gak bisa larang burung terbang di atas kepala, kamu gak bisa larang. Kalau kamu terangsang, aduh Tuhan, tapi alihkanlah. Jangan rangsangannya yang kau alihkan. Gitu kan? Jadi ini saya pikir bagus juga nih. Di tengah-tengah kita begitu, how to survive. Saudara tidak bisa mengontrol yang ada di luar, yang bisa kau kontrol yang ada di dalam. Gimana pakai matamu? Mungkin kita perlu masuk sekolah minggu besok. Nggak usah masuk ke saya nggak, ini ya. Poin saya, kenapa? Lagu sekolah minggu itu bagus-bagus loh. Hati-hati gunakan matamu, bling-bling. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Kepalamu, ngek-ngok. Lidahmu, amin. Pertanyaannya kita tahu lagunya. Tapi ternyata banyak. Tangan dipakai apa? Mata dipakai nonton porno. Tangan dipakai grepe-grepe anak orang. Jadi sekolah minggu. Gimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba dari lagu itu evaluasi hidupmu. Kamu tumbuh nggak? Baca kitab suci pernah bang? Doa pernah? Masalah saya tiap harinya. Baca kitab suci, doa kalau sempat. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Semoga kita bukan jadi orang-orang yang tidak bertumbuh. Makin kamu bertumbuh, kata kalimat firman Tuhan tadi, kamu makin mengenal Tuhan, kamu makin tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Gimana caranya membedakan ajaran-ajaran? Saya pikir gampang sih ya. Semua ajaran yang tidak menerima pengakuan iman rasuli itu kita sebut di dalam sejarah gereja sebagai bidat. Bukan masalah
Ada beberapa gereja tidak nyebut pengakuan iman rasuli hari Minggu. Bukan masalah tidak nyebutnya. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada pengakuan iman rasuli, maka itu seperti boundary-nya. Kalau ada gereja bilang, oh Yesus bukan Tritunggal, Allah bukan Tritunggal, berempat dia. Oh, udah sesat itu. Loh, karena ada yang begitu tuh. Karena bayangkan, pertama, pengakuan iman rasuli berpusat pada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Yang kedua, kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, kepada Roh Kudus. Jadi, pusat inti ajaran Kristen adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau ada ajaran aneh-aneh, tahu dari mana? Lihat aja pengakuannya. Kalau dia udah bilang, wow Allah, Yesus bukan Allah. Udah. Kenapa kita bilang Yehova sesat? Karena Yehova tidak menerima Yesus sebagai Allah. Yesus hanya ciptaan yang tinggi sekali derajatnya. Atau dia sempat jadi Tuhan sementara terus dia jadi manusia lagi. Nah ini teman-teman mahasiswa mulai banyak nih. Apalagi datang ke kota besar, ada gereja sana dijemputin, gereja sana dijemputin. Udahlah gereja sini aja, gitu ya. Kenapa? Karena aneh-aneh ajaran. Saya jujur aja harus katakan hati-hati. Ya. Nanti Yesusnya bertiga, berempat, pusing saya. Oke, ini beberapa slide penutup saja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Moralitas harus dinyatakan dengan perubahan. Punya komitmen untuk berubah. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Saya pakai istilah Paulus di Efesus 4. Ditanggalkan dan dikenakan. Karena Paulus bicara seperti ganti baju. Bukan tinggalkan yang dia pakai istilahnya ya. Ada hal yang ditanggalkan. Ada hal yang harus dikenakan. Apa yang ditanggalkan? Nanti baca sendiri ya. Kalau ini masih jadi cara hidupmu, ya ini harus kita buang. Manusia cinta diri, membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah. Saya seringkali kasih list ini buat anak SMA. Coba lihat, dirimu yang mana? Biasa, cinta uang, belum punya uang, ya, hamba uang. Tapi semua akan berhenti di, mereka akan berontak terhadap orang tua. Oh itu aku kok, katanya ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Jadi bullying juga ada di sini ya. Hati-hati suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saya waktu lihat list ini, loh kok kayak drama Korea ya. Ada yang satu ini, yang satu kemudian suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Semua ini ciri-ciri manusia akhir zaman yang hidup di dalam dosa. Oke, ini ya perbuatan daging. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, buanglah itu dan tambahkanlah hal yang baik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Hati-hati gunakan mata, tangan, mulut. Saya pikir besok masuk sekolah minggu ya, supaya lebih ingat hal-hal dasar itu. Inilah yang saya bisa bagikan, how to survive as a Christian di tengah-tengah dunia ini. Kalau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau sharing pengalaman bagaimana bertahan di tengah dunia yang jahat, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ini langsung mau nanya sih. Kadang-kadang kan kita suka diri di hal yang benar, kita nggak suka keburukan, kita nggak suka ketidakadilan. Nah, tapi ada jadi suatu saat, jadi pengalaman pribadi. Jadi ada suatu saat saya merasakan ketidakadilan di kampus itu, dan itu tentang suatu organisasi yang seharusnya memuliakan nama Tuhan. Yeah. Jadi sebagai orang Kristen saya nggak suka gitu kalau misalnya nggak adil di dalam pelayanan. Iya. Nah,
Jadi saya termasuk orang yang selalu menyerang orang yang melanggar itu dengan kata-kata yang kayak ya udah lu ngaku aja gitu, lu salah gitu. Kenapa lu ngaku lu salah gitu? Kenapa harus menekan diri? Tapi dengan cara yang selalu menekan-nekan dengan kayak terlalu menjurus dan terlalu menyerang orang tersebut gitu. Itu apakah itu cara kita salah? Dan kadang-kadang saya berpikir itu satu hal yang salah gitu. Tapi kayak kita nggak tahu lagi bagaimana cara yang benar supaya keadaan itu bisa ditegakkan gitu. Menurut saya gitu. Dalam banyak hal, kasus per kasus memang punya keunikannya. Jadi misalnya begini, sejauh mana bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar yang kamu perjuangkan, tapi bisa jadi masalah di caranya. Ini selalu, ini seni kali ya. Kadang-kadang ada yang terlalu menekankan cara sampai nggak ngomong yang benar. Ada yang sangat menekankan kebenaran tapi caranya mungkin tidak tepat. Makanya baca Alkitab secara utuh. Di dalam Amsal misalnya dikatakan, perkataan yang tepat seperti apel emas di pinggan perak. Di situ aja kita bisa belajar bahwa bukan cuma apa yang kita sampaikan yang harus benar. Timingnya pun harus pas. Caranya pun harus pas. Karena itulah Tuhan berikan kepada kita seni untuk bisa mengatasi pergumulan-pergumulan hidup. Kita dikasih hikmat dan seterusnya. Nah cuma kalau kamu tanya menurut saya bagaimana apa yang kamu perjuangkan benar apa tidak. Mungkin teman-teman yang dekat sama kamu bisa kasih masukan. Udah benar yang kamu perjuangkan tapi mungkin caranya. Nah mungkin dari situ kita jadi bertumbuh juga. Kalau dia gak berubah-berubah juga gimana? Ingat, keadilan milik Tuhan. Itu makanya baca Alkitab secara menyeluruh. Siapa yang akan balaskan? Tuhan, jangan kita ya. Ini dari Tuhan, gitu ya. Ada hal-hal selama kita hidup kita merasa ketidakadilan, karena itulah kita menantikan Tuhan Yesus janji akan datang kali yang kedua. Tempat paling tidak adil itu di dunia adalah pengadilan. Tapi satu waktu kelak keadilan akan nyata. Jadi mungkin dalam pergumulan hidup teman-teman juga akan mengalami. Nanti satu waktu mau berjuang sesuatu ternyata nggak terjadi. Semua yang kalian alami dan saya alami, ingatlah Yesus sebagai manusia pernah alami. Saya selalu ingatkan diri saya itu. Jadi dari mana? Bagaimana caranya ngomong benar tapi dengan kasih? Pelajari gimana cara Yesus ngomong. Beberapa kali Yesus bicara dengan pertanyaan. Kadang-kadang tidak ada orang yang suka dihakimi. Senang gak dihakimi? Tapi mungkin dengan bertanya kita bisa menggali diri dia. Sebenarnya kalau kamu seperti ini terus, atau jangan pakai kamu lah ya, karena kamu menekannya. Sebenarnya kalau kita hidup seperti ini terus, kira-kira Tuhan suka apa tidak? Aku juga gak lebih baik loh dari kamu. Aku juga banyak salah. Jadi dari situ Tuhan Yesus banyak pakai pertanyaan. Itu salah satu mungkin kita bikin training ya, how to make a question. Ada pertanyaan lain? Silakan. Bagaimana cara kita bisa minta Tuhan supaya kita itu diberikan kekuatan mengasihi orang yang ya tidak ngeselin kita ataupun yang mudah berbuat jahat sama kita? Inspirasinya dari mana? Harusnya dari hidup Yesus. 1 Petrus pasal 3 bilang, waktu dia dicaci maki dia tidak membalas. Itu sulit sekali saya terapkan. Tapi kalau saya mau seperti Yesus, itu yang harus saya pelajari. Jadi banyak hal kita belum coba, tapi kita sudah pakai cara kita. Di Alkitab bilangnya apa? Kalau ada yang tidak suka sama kita, mesti lebih rajin doain dia kan? Doakanlah musuhmu. Kalau kita benci banget sama dia, sebenarnya makin harusnya muncul dalam doa kita ya. Nama dia muncul terus. Ini orang gitu ya. Dan somehow kadang-kadang belum tentu Tuhan mengubah kondisinya. Bisa jadi yang Tuhan ubah hati. Bisa mengampuni, belajar menerima. Saya beberapa kali ngalamin seperti itu juga. Satu waktu saya datang ke satu gereja agak cepat. Baru selesai kebaktian pertama, saya isi kebaktian kedua. Saya dibawa ke konsistorinya, di situ majelis lagi hitung uang
persembahan. Ini bukan GKI, tenang aja. Santai-santai. Kemudian biasalah lagi ngitung duit nih majelis-majelis ya. Saya duduklah bengong di situ ya sambil lihat. Saya pura-pura baca Alkitab. Bukan pura-pura ya. Saya sambil baca Alkitab persiapan gitu ya. Tiba-tiba mereka lagi ngomongin satu majelis. Itu juga kan topik menarik ya di konsistori ngomongin. Iya tuh, si dia ini gila tuh orangnya. Masa dia gini. Main ganti jadwal seenaknya. Memang begitu. Terus dia satu nambah. Tahu nggak? Suaminya juga begitu. Wah rame lah gitu ya. Wah terus lah. Tiba-tiba satu ngomong, tapi begini. Jadi mereka ternyata di belakang sambil ngitung duit ngomongin satu majelis. Saya lah di situ yang bengong gitu. Ini apaan sih? Saya terus baca Alkitab. Tiba-tiba mereka kemudian bilang, coba Pak Alex, gimana kalau menurut Bapak? Ya ampun, saya diajak gosip. Lu kata entertainment gitu. Jadi karena dia merasa mereka tuh sengaja ngomong kenceng. Lalu kan ada hamba Tuhan pengennya saya kayak ngomong betul itu. Busuk gitu kali ya. Jadi dia pengennya kayak silet kali ya. Saya diajak gosip teman-teman gitu ya. Menurut Pak Alex gimana? Ya saya bilang, wah saya nggak kenal orangnya Bu. Pak, tapi kita pernah nggak ya serius mendoakan dia? Tiba-tiba ruangan itu kayak lagi hening cipta. Jadi saya pikir banyak kali gereja belum tentu kita bilang kita Kristen, kita menerapkan yang Yesus katakan. Kita maunya membalas, itu kebiasaan kita. Kita maunya memaki, tapi belajar menahan diri, belajar minta Tuhan kasih-kasih yang lebih, belajar mengampuni. Makanya waktu saya pelajari Alkitab, salah satu yang menarik, hukuman di perjanjian lama itu pakai pembatasan. Mungkin kalau kalian dengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita pikir serem banget sih Tuhan, perjanjian lama tuh serem banget, gak ada kasihnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum pembatasan, retaliation law. Kenapa? Kita itu senengnya balas lebih. Kalau lu injek kaki gue pengen injek kaki lu, kaki emak lu, kaki bokap lu, palanya gue hancurin. Nah, itulah kita. Makanya Alkitab kasih pembatasan. Kalau yang rusak matamu, dia cuma harus ganti mata. Jangan diminta yang lain. Kalau cuma satu mata, butain matamu, papamu, mamamu, semua buta kamu sekeluarga. That is us. Jadi banyak hal, dunia ini tidak seperti yang kita harapkan. Yesus harus jadi inspirasi kita. Satu lagi. Silakan. Berkaitan dengan perumpamaan yang tadi, Iya. Dia tinggal di laut, airnya asin, tapi dagingnya tetap punya tawar gitu. Iya. Dan ini di sisi lain kan itu membuktikan bahwa kita bisa mampu survive di dunia yang buruk itu kan. Tapi di sisi lain sering juga dikatakan kalau misalnya kamu temenan, kasarnya kayak kamu kalau temenan sama binatang pasti binatang juga gitu. Makanya kamu harus segera keluar dari situ. Nah ini loh kan bisa dijelasin nggak kayak maksudnya apakah kedua hal ini nggak bisa dikaitkan satu sama lain atau malah punya satu titik di mana kedua hal ini bisa ketemu gitu. Thank you. Bagi saya ya tetap harus baca Alkitab menyeluruh. Ada bagian yang mana dikatakan, kalau saya pakai ilustrasi tadi, kita ada dalam dunia. Poinnya begini, kita inescapable. Kita nggak mungkin keluar dari dunia menciptakan our own paradise. Nggak bisa. Kita sedang ada di dalam dunia. Tapi ada nasihat lain. 1 Korintus 15:33. Coba lihat sebentar. Itu yang tadi kamu sebutkan ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Saya pikir Tuhan juga kasih kita hikmat untuk bisa lihat. Kalau sudah tertekan kamu di situ, ingat, keluar dulu. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, iya. Janganlah. Kita harus pilih teman? Harus. Beberapa orang suka mengkontraskan. Sudah tahu dia sulit sekali untuk bisa menahan godaan. Tapi kemudian dia bilang, kan harus jadi garam dan terang. Masuk dia ke situ. Bukan digarami dia. Jadi tawar garamnya dia. Jadi akhirnya bagi saya kita harus dengan hikmat. Waktu saya pelajari ayat ini, yang menarik apa? Dikatakan pergaulan yang buruk, yang dirusak apa? Kebiasaan itu susah loh bentuknya. Kebiasaan itu misalnya hari ini kamu lakukan.
Besok lakukan, lusa lakukan. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan ingat dikatakan pergaulan yang buruk yang dirusak itu kebiasaan. Karena itu perlu kita bangun ulang lagi. Nah disinilah saya pikir hati-hati pilih teman. Termasuk hati-hati pilih teman hidup. Jangan siapa aja yang lewat. Atau apa Korea-Korea itu ya. Oh pengen sama si ini. Dia main film, dia putus cinta, lu yang baper. Ya gitu ya. Saya pikir hati-hati dengan pilih pergaulan. Beberapa orang mengatakan, tapi itu ada tuh pendeta, dia bertato, dia masuk ke lingkungan itu. Terus kamu mau ikutan. Itu panggilan orang beda-beda. Bisa jadi begitu kamu masuk, kamu jadi ikut. Tapi ada orang yang dia mungkin Tuhan sudah bentuk begitu rupa, jadi dia masuk ke sana, itu panggilan dia. Ada ustadz sekarang seneng dakwah di bar. Terus kamu bilang, oh saya juga mau jadi pendeta yang dakwah di bar. Padahal kita lemah. Kelemahan manusia dalam dosa biasanya 3. Harta atau uang, tahta atau kedudukan, dan seks. Hampir setiap kita punya salah satunya. Atau kombinasi, atau semuanya. Itu ngeri banget loh. Aduh. Loh benar ya. Saya harus akui juga, saya punya kelemahan. Mungkin saya tidak lemah sama uang, tapi mungkin saya lemah sama seks. Mungkin saya tidak lemah sama seks, tapi saya lemahnya sama uang. Sehingga kita bisa lihat nih, hamba Tuhan ini ya ampun mata duitan banget. Kalau yang ini hati-hati loh, deket-deket dia dipegang-pegang loh. Wah ada begitu, banyak kejatuhan hamba Tuhan itu karena kelemahan-kelemahan kita kadang-kadang di gereja di-taming. Kayak dijinakkan gitu ya. Oh kita semua anak Tuhan, harus saling mengasihi. Sampai dia salah pun kita gak berani tegur. Jadi saya pikir hati-hati. Iblis bekerja dan berusaha menarik anak-anak Tuhan juga untuk jatuh. Dan kalau yang jatuh itu pemimpin, itu biasanya lebih banyak orang yang kena dampaknya. Kenapa orang sudah bilang, pemimpin aja begitu. Jadi saya harap teman-teman ingat baik-baik ya. Thank you. Kiranya pemahaman firman dan penjelasan diskusi kita menolong kita survive as a Christian. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak. Setiap kali kami membahas firman-Mu, kami pun sadar hidup kami dikoreksi kembali. Hidup kami di-stem ulang. Diselaraskan dengan nada-nada kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Itu, thank you.